Terus saya ngobrol sama Samsudin. Itu ya kayak itu obrolan, saya itu bingung. Sebenarnya saya itu ya wis nggak mau bikin perobatan kayak tarik keris, intinya trik-trik itu nggak mau, tapi mau bagaimana lagi, pasien itu kalau nggak seperti itu nggak mau, bingung, dilema saya. Ya, itu kayaknya kata-kata yang keluar dari hati nurani Mas Samsudin itu. Iya, itu kayak saya kayak yo tersentuh juga, dia sudah mau ngomong seperti itu. Ini terkait kemarin yang sempat viral hari ini tentang kedatangan Bang Marcel ke Blitar. Di situ saya melihat Mas Naja ada di sana. Seperti apa cerita atau kronologi yang sebenarnya? Mulai dari awal Mas Naja bertemu Bang Marcel sampai Mas Naja ikut terlibat di dalam lokasi itu. Saya mengetahui Bang Marcel mau mengadakan pembuktian di sana. Terus saya coba menghubungi adminnya Bang Marcel. Saya mau membantu karena saya sudah mempunyai bukti-bukti penelusuran dari kegiatannya Samsudin. Dari mana Mas Naja tahu Bang Marcel mau datang? Dari tab komunitasnya di channel YouTube-nya Bang Marcel. Oh, artinya setelah tahu mau datang, Mas Naja menghubungi pihak Marcel ya? Iya. Pihak Marcel. Saat itu kan di YouTube-nya Bang Marcel, tiba-tiba Bang Marcel sudah berada di sekitar lokasi, lalu proses berjalan menuju Padepokan. Iya. Itu Mas Naja sudah di sana ya? Itu gimana itu ceritanya Mas Naja? Itu ketika Bang Marcel datang hari Selasa. Itu saya di Sherlock, di tempat penginapannya Bang Marcel. Itu saya bawa mobil dari sini, soalnya Bang Marcel mau ngerental di sana, kalau luar kota itu nggak boleh. Makanya ngerentalnya suruh saya yang ngerentalin, atau ngerental di sini yang bayar Bang Marcel. Ketika sudah bertemu, saya ngobrol-ngobrol sebentar, menyiapkan media-media yang mau buat pembuktian di Padepokan Nursyad Sejati. Kayak kelapa yang diisi paku itu jongkelnya bagaimana, itu saya mengetahui betul teknis pembuatan bikin penyakit di media kelapa itu kok ada isinya, itu saya mengetahui betul. Jadi diajarkan sama Bang Marcel, saya lihat betul. Terus habis itu langsung kita berangkat ke Lodoyo, itu untuk bertemu warga setempat atau warga Rejowinangun itu. Jadi yang dituduhkan Mas Samsudin bahwa itu adalah skenario Mas Naja sendiri mengundang Bang Marcel, itu salah ya? Salah betul itu. Saya mengundang itu dengan biaya berapa saya ngundang. Itu memang niatan Bang Marcel ke sana sendiri, nggak ada dorongan dari siapa-siapa. Setelah berjalan menuju lokasi seperti halnya yang kita lihat dalam videonya Bang Marcel ya. Iya. Itu sempat terjadi kericuan tuh sebenarnya gimana itu prosesnya? Seperti ada yang memukul Bang Marcel itu. Ya, itu ketika Bang Marcel sudah mau menuju jalan raya, mau pulang. Soalnya kan nggak boleh diperbolehkan tuh ke pembuktian, sama pengacaranya dihadang. Dia pulang, tapi terus diikuti sama pengacaranya. Terus tibalah kepala desa sama Samsudin. Itu ya ada ditanya-tanya, minta KTP dan lain sebagainya. Itu ada yang mukul, sampai ada yang mukul. Yang memukul itu siapa itu? Itu adalah sopirnya Samsudin. Oh, yang melakukan pemukulan tuh sopirnya Samsudin. Iya. Segitu emosinya ya dia ya. Ya mungkin takut juragannya mau dibongkar kedoknya, ya dia nanti nggak. Oke. Terus setelah kejadian itu, kenapa Mas Naja itu kok tiba-tiba
dibawa ke balai desa itu prosesnya bagaimana itu? Maksudnya Mas Naja saat mau naik motor dicegat atau sebelum naik motor sudah diamankan dulu atau bagaimana? Ya, itu setelah Bang Marcel itu pulang sama timnya, itu saya masih di situ mau pulang. Tapi karena motor saya itu berada di gang situ, saya ditahan sama pengawal Samsudin. Mau ngambil motor maksudnya? Mau pulang, mau ngambil motor itu Sudah megang motor? belum. Itu masih saya di pinggir jalan raya itu saya didatangi gerombolan anak buahnya Samsudin. Mas Naja dipegangkah, dirangkulkah, lalu dipaksa atau semacam apa? Atau diajak baik-baik untuk datang ke balai desa? Itu seingat saya itu Samsudin malah ketika sudah melihat saya, mengetahui itu saya mau diajak ke Padepokan. Bahkan anak buahnya mau ngajak ke Padepokan. Saya nggak mau. Saya takut nanti diapa-apain sama Samsudin. Terus kepala desanya itu ngajak saya ke balai desa. Kalau nggak mau ke Padepokan, ke balai desa. Saya nggak mau sebenarnya, tapi dipaksa. Nah, proses pemaksaannya seperti apa? Ya, dipegang, diseret atau gimana gitu? Ya dipegang dulu. Pokoknya saya takut. Pokok saya mau pulang. Tenang, saya yang jamin gitu, dijamin Pak Lurah. Mas Naja sempat bertanya kepada kepala desa kah atau enggak? Enggak. Itu saya pokoknya intinya yang penting saya tidak dibawa ke Padepokan. Itu dibawa ke balai desa karena itu kepala desa saya hormati, saya mau ke sana, ke balai desa itu. Kenapa sama bapaknya Bang Marcel ya? Ya karena bapaknya Bang Marcel itu kan yang bonceng saya. Akhirnya mau nggak mau ikut ke sana. Sebenarnya yang mau dibawa itu Mas Naja sendiri berarti ya aslinya. Iya, tapi setelah mengetahui itu adalah bapaknya Bang Marcel atau teman saya itu ya diajak. Ya, nggak ada semacam tekanan fisik ya waktu itu ya? Ya tekanan fisik. Waktu diajak itu loh? Enggak, tapi saya mengendarai motor itu enggak boleh sendiri. Saya sama Pak Lurah apa siapa itu, saya lupa. Sama pengacaranya atau sama Pak Lurahnya itu. Saya yang mengendarai motor saya, terus bapaknya itu dibonceng orang lain, bukan saya. Itu seperti ada kekhawatiran Mas Naja ini pulang. Iya. Gitu. Ya, artinya ada semacam tekanan ke sana agar Mas Naja tidak kabur pulang. Gitu. Iya, betul itu. Ya, terus saat di kantor desa Mas Naja, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Ya, yang terjadi saya duduk di sana terus sudah banyak yang ngumpul. Itu ya ada semacam kayak apa ya? Semacam ancaman-ancaman itu ada. Itu kan orang-orangnya Samsudin banyak gitu. Saya melihat Mas Naja waktu di lokasi kejadian itu kan sempat merekam gitu. Iya. Itu kenapa nggak diupload sama Mas Naja? Atau waktu di kantor desa kenapa Mas Naja tidak ikut merekam atau memvideokan? Enggak, gini. Kalau soal rekaman itu dari awal Bang Marcel itu turun dari mobil langsung bikin video, saya rekam itu buat tanda bukti. Itu kenapa kok enggak saya upload? Itu di balai desa itu dihapus, disuruh hapus. Kenapa Mas Naja mau menghapus itu? Padahal itu rekaman di tempat publik. Ya katanya itu enggak boleh sembarangan rekam. Berarti mereka memaksa Mas Naja untuk menghapus. Memaksa atau tidak? Ya itu karena saya itu merasa
intimidasi lah di situ. Saya mengkhawatirkan diri saya dan bapaknya Bang Marcel. Itu ketika saya disuruh hapus ya saya hapus gitu. Itu pun sempat terjadi penolakan menghapus atau enggak? Enggak ada. Tapi kalau itu menyelesaikan, maksudnya saya segera pulang ya saya hapus gitu loh. Berarti maksud Mas Naja mau aja lah menghapus karena dengan harapan ingin segera pulang gitu ya. Iya, intinya kan Bang Marcel kan ya sudah pulang. Terus saya kok masih di sini, itu nanti gimana? Kepikiran toh. Bapaknya tadi. Iya. Memukul atau apa saat di kantor desa itu ada enggak? Enggak. Itu alhamdulillah saya kan di sana apa itu ada teman saya itu yang suruh saya minta tolong saya dipantau waktu di balai desa. Soalnya saya khawatir nanti kalau nggak dipantau itu kan banyak masanya anak buahnya Samsudin semua kayaknya itu. Kebanyakan lah anak buahnya Samsudin. Malah ada yang nonjok Bang Marcel itu, yang main fisik itu juga di sana gitu. Terus setelah dihapus langsung bisa pulangkah atau bagaimana? Belum, itu masih saya itu ditanyain masalah-masalah pribadi saya dengan Samsudin itu masalahnya bagaimana itu. Itu agak ruwet lah di sana itu, menurut saya ruwet. Ruwetnya gini, konteksnya kan harusnya kalau Bang Marcel itu sudah pulang, itu kan jauh sudah, itu kan intinya di sana itu mau pembuktian. Kalau sudah nggak boleh kan dia pulang kan selesai. Tapi kenapa saya itu di sana ditanyain masalah saya dengan Samsudin, itu kan nggak keluar dari konteks. Terus saya dituduh yang bikin kisruh di desa sana gitu loh. Oh, ada penuduhan bahwa Mas Naja ini adalah pembuat kisruh di sana. Iya. Dan pada realita yang sudah kita ketahui bersama, yang di full kronologi di Bang Marcel itu kan yang apa ya, yang gaduh kan dari pihaknya Samsudin. Barangkali ya Mas Najab ada kata-kata yang sempat memancing emosi atau apa itu waktu kejadian? Nggak ada sama sekali. Tapi mungkin karena saya itu merekam dan saya itu diketahui bahwasanya saya itu Naja official yang menerangkan aksi-aksinya di Samsudin melewat channel YouTube saya, itu mungkin mereka kepanasan. Sempat itu HP saya mau diminta, mau dihapus, nggak boleh ngerekam lah, intinya seperti itu. Waktu di jalan itu ya? Iya, waktu di jalan itu. Terus kok bisa Mas Naja akhirnya keluar dari balai desa, itu ceritanya bagaimana? Ya ceritanya seperti Bang Marcel katakan, bahwasanya saya dijemput sama Bang Marcel. Sampai Bang Marcel datang lagi ke balai desa. Lah ya itu, dijemput Bang Marcel sama polisi Polres Blitar. Suruh minta pengawalan, soalnya Bang Marcel juga khawatir dengan saya, dengan bapaknya juga. Setelah Bang Marcel datang menjemput, sempat terjadi perdebatan lagi atau tidak? Ya Bang Marcel masih ditanya sama Pak Lurah itu. Padahal sebelumnya sudah mau pulang aja lah karena gagal melakukan pembuktian ya. Iya, tapi masih mediasi lagi, ditanya kronologinya gimana. Ada polisi di situ? Ada. Setelah Bang Marcel datang ke sana itu masih kira-kira berapa jam sampai bisa keluar dari balai desa? Enggak lama, itu paling sekitar 10 menit paling. 10 menitan lah ya? Iya, itu Bapak polisinya intinya kalau sudah ya ini saya ajak ke Polres gitu. Terus diperbolehkan itu. Akhirnya Mas Naja bisa kembali ke bisa keluar dari kantor desa dan menuju Polres Blitar. Ya. Sesampainya di Polres Blitar ini,
Apa yang terjadi di sana Pak Naja? Kabarnya kan Pak Naja ditangkap. Ya. Ya, ditangkap terus akhirnya sampai dijenguk oleh Mas Samsudin itu. Ya. Itu seperti apa kejadian yang sebenarnya? Setelah saya nyampe, saya apa namanya itu, diperiksa itu apa? Ditanyai lah. Ditanya sama Pak polisi. Saya di situ intinya saksi. Berarti saksi. Mas Naja dimasukkan ruangan pemeriksaan. Iya, pemeriksaan. Saksi atas apa itu, Pak? Ya, saksi atas itu ada insiden kekerasan itu yang menyerang Bang Marcel itu, saya saksi sebagai saksi. Yang melaporkan? Yang melaporkan itu warga, atas nama warga gitu. Jadi Mas Naja tahu siapa orangnya? Yang melaporkan siapa? Enggak tahu. Akhirnya diperiksa sebagai saksi, ya. Saksi penyerangan ya. Ya. Bukan saksi Mas Naja dilaporkan oleh Samsudin, bukan? Bukan. Ya. Setelah diperiksa, kayaknya ada semacam video ya yang diupload oleh Samsudin bahwa Mas Naja ini di dalam sebuah ruangan bersama Samsudin ini. Iya. Itu apa itu? Dalam rangka apa itu? Nah, itu permintaan dari Samsudin sama pengacaranya, saya diajak mediasi. Ngobrol. Ada polisi nggak di dalamnya itu? Nggak ada. Jadi hanya Mas Samsudin dengan Mas Naja saja? Iya. Ada orang lain selain berdua? Sama pengacaranya itu. Oh, berarti bertiga? Bertiga. Mas Samsudin, pengacara, dan Mas Naja. Terus intinya saat mediasi itu apa yang terjadi di dalamnya, Mas Naja? Iya, ini coba diceritakan secara detail ya, karena kami melihat di videonya Mas Samsudin itu katanya ada yang dipotong dan seterusnya. Lah itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Iya, ini runtutannya masih di balai desa ya. Itu kan Samsudin kan datang tuh. Itu intinya dia mau memproses hukum saya. Gitu. Makanya mengatakan pada Mas Naja ingin melaporkan Mas Naja. Di balai desa itu sudah ada kata-kata ini pokoknya diproses hukum gitu. Semua proses hukum itu maksudnya gimana? Ya kayak saya itu menerangkan trik-triknya menyerang dia, katanya memfitnah, itu mau diproses hukum. Mau dilaporkan. Mau dilaporkan. Makanya di situ dia yang mengadakan pelaporan, memang sudah lapor dia. Pada saat itu dia lapor. Saya diperiksa sebagai saksi, dianya melaporkan saya. Tapi belum. Sebentar. Mas Naja diperiksa sebagai saksi atas Bang Marcel dikeroyok. Di saat itu pula ketika Mas Samsudin datang ke Polres Blitar, Mas Samsudin juga membuat laporan. Iya. Ke kepolisian. Iya. Yang dilaporkan Mas Naja saja atau Bang Marcel juga dilaporkan? Saya saja. Bang Marcel nggak dilaporkan? Enggak. Ya. Terus setelah Mas Naja dilaporkan, apa langsung diperiksa lagi oleh pihak kepolisian? Enggak. Tidak. Nah, saat di dalam ruangan tadi Mas Naja. Ya. Selain Mas Samsudin mengatakan akan memproses Mas Naja secara hukum, itu apa lagi yang dikatakan? Di sana malah Samsudinnya bilang sama saya itu saya enggak minta maaf ke saya. Samsudin minta maaf? Iya, awalnya minta maaf. Sampean itu saya yakin orangnya baik. Bang Marcel juga orang baik, mau membongkar dukun itu baik. Ini seingat saya seperti itu ya. Intinya dia nggak mau berdosa 2 kali. Maksudnya 2 kali? Nggak mau dosa lagi. Jenengan itu mau membongkar dukun itu baik. Saya nggak mau memenjarakan jenengan, dan Bang Marcel itu tidak. Berarti di dalam ruangan sebenarnya Mas Samsudin mengakui kalau selama ini trik pengobatan itu semua pakai trik sulap gitu, mengakui waktu mengakui itu, di dalam ruangan itu ya. Iya, intinya dia nggak ingin dosa 2 kali kalau melaporkan saya atau memenjarakan saya. Tapi dari pengacaranya itu
Lah ini sudah diproses hukum kok. Ini sudah ada laporannya gitu. Terus? Ya itu apa ya? Saya dimintai sama pengacaranya itu, wong saya yo jenengan itu kan yo temen sama Samsudin. Itu harusnya nggak seperti itu, nggak menyerang sama Samsudin. Terus apa ya? Intinya di situ pengacaranya itu semacam menakut-nakuti saya bahwasanya itu prosesnya akan dilanjut gitu. Akan dilanjut. Iya. Terus Saya mau minta pengarahnya, terus saya minta pengarahnya gini. Ketika pengacara itu bilang seperti itu, ini langkah selanjutnya bagaimana? Apa jenengan itu tetap menyerang istilahnya menyerang Samsudin atau berdamai itu yang bicara Mas Naja atau pengacaranya? Pengacaranya. Yang minta solusi tadi siapa? Mas Naja yang minta solusi. Akhirnya sama pengacara dijawab seperti itu, masih mau lanjut apa cukup gitu loh. Atau damai gitu. Kalau damai ya nanti bikin klarifikasi. Terus saya jawab kalau untuk damai saya nggak mau. Tapi kalau Samsudinnya mau tobat, betulan mengakui videonya cuma konten settingan, perobatannya pun dia mau mengakui, itu saya mau. Dan saya akan ngobrol sama Bang Marcel. Bang Marcel juga saya akan tanya, Bang Marcel itu orangnya baik, itu mungkin bisa memaafkan semuanya gitu. Kalau dia mau berklarifikasi ke publik gitu. Setelah Mas Naja menolak berdamai, sudah selesaikah pertemuan itu atau masih ada pembahasan yang lain? Ya itu intinya setelah itu pengacaranya keluar itu saya semacam dikasih tahu ini proses hukum, kalau enggak segera minta maaf ini di kelurahan sana orangnya sudah pada panas loh, ini pada pada melean jaga lah. Itu bahasanya di kelurahan ya, di kantor desanya ya. Itu terus saya ngobrol sama Samsudin itu ya kayak itu obrolan, saya itu bingung sebenarnya. Saya itu ya wis nggak mau bikin perobatan kayak tarik keris, intinya trik-trik itu nggak mau, tapi mau bagaimana lagi pasien itu kalau nggak seperti itu nggak mau, bingung, dilema saya. Ya, itu kayaknya kata-kata yang keluar dari hati nurani Mas Samsudin itu. Iya, itu kayak saya tersentuh juga, dia sudah mau ngomong seperti itu. Terakhir Mas Naja ini. Iya. Jika proses hukum itu nanti berjalan, iya, apa sikap Mas Naja ke depan? Ya, mau melawan atau nanti berdamai? Saya tetap mau melawan kalau dia itu belum tobat betul. Apa yang saya tahu itu akan saya terangkan ke publik. Siap membuktikan di pengadilan juga? Siap. Malah nanti akan terbukti dengan gamblang kebenaran itu, karena di persidangan atau di pengadilan itu tidak ada orang yang bisa menutupi kesalahan. Ya. Pasti akan diuji gitu. Ya, baiklah. Terima kasih Mas Naja telah hadir di channel Cek Realita. Ya. Mudah-mudahan kerja keras Mas Naja ini betul-betul bermanfaat bagi semua orang. Amin. Dan menjadi amal baik untuk Mas Naja dan keluarga. Amin, amin.